di rumah sama di kantor sama. Di rumah dia direktris, di kantor di kantor dia direktris, di rumah juga dia direktris. Dia menganggap suaminya nggak apa-apa, apalagi kalau udah mulai merasa dah lah kamu tuh bisa sekolah gini juga kan gue yang biayain, babe gue yang ngasih. Nah, itu kayak gitu tuh. Yang membuat si apa ya, si lakinya sih diem, tapi dendam sakit hatinya dia lampiaskan dengan ani-ani. Hanya 2 di antara 10. Jadi 20%. Yang dapat ya yang didapat dari klinik Pasutri ya, seperti itu. Jadi Anda juga tidak perlu tahu, tapi ya itu, cinta itu dikhianati. Dan kalau sudah dikhianati, keributan, perceraian, tidak saling mempercayai, akhirnya perkawinan hanya bentuk formalitas saja. Gitu. Dok, berarti bisa dibilang si pelakor ini atau lebih halusnya mungkin akhirnya gitu, dia bisa mengambil semuanya gitu dok, yang memang tidak bisa ditepati oleh si istri gitu. Yes, betul. Artinya nggak selalu melulu masalah konteks seks, tapi mungkin hal yang lain. Seks itu oke lah beberapa ya, kita kasus misalnya pada wanita-wanita yang kebetulan kita obati, misalnya dia dingin atau frigid, atau dia ada dyspareunia atau memasuki usia menopause, atau hilang gairah, atau karena menyusui, atau karena sudah punya anak berapa jadi dia juga tidak terlalu bersemangat, kita bisa obati itu. Tapi yang terlebih adalah komunikasinya. Misalnya udah dia ada melahirkan, ya, dia lebih konsentrasi sama anak. Si suami minta kan, selalu ditolak, padahal kan itu bisa diobati. Ketika punya anak dia bisa dibangkitkan gairahnya kembali supaya dia bisa melayani suaminya selain mengurus anak. Kan sekarang banyak kan, karena udah konsentrasi sama anak, frekuensi untuk melakukan hubungan suami istrinya menjadi kurang. Kan itu nggak benar. Nah, kita bangkitkan, kita naikkan kembali. Nah, ketika dia tidak benar, si suami akan mengatakan, loh, saya ditolak terus kok dok sama istri saya. Oleh karena itulah saya juga kan harus punya penyaluran. Nah, alasan-alasan seperti itu. Tapi sekali lagi komunikasi. 55% saya mendapatkannya di klinik Pasutri. Oke. Berarti bisa dibilang PR buat si istri-istri yang sahih ini harus mulai evaluasi lagi dok. Mengevaluasi diri, sombong nggak sih gue? Menekan nggak sih? Nyaman nggak sih suami itu sama gue? Gitu loh. Kemudian gue nih penampilan gue nih menghargai suami nggak sih? Kan banyak kan? Di rumah sama di kantor sama. Di rumah dia direktris, di kantor di kantor dia direktris, di rumah juga dia direktris. Dia menganggap suaminya nggak apa-apa, apalagi kalau udah mulai merasa dah lah kamu tuh bisa sekolah gini juga kan gue yang biayain, babe gue yang ngasih. Nah, itu kayak gitu tuh. Yang membuat si lakinya sih diem, tapi dendam sakit hatinya dia lampiaskan dengan ani-ani. Gitu. Jadi ya itulah ya, namanya perkawinan ya. Artinya tapi ya, kalau dokter melihat dari di zaman sekarang tuh hal itu udah lumrah ya dok. Udah banyak maksudnya kasus-kasus. Ani-ani itu lumrah, tergantung pengendalian diri kita dan tergantung daripada bagaimana pasangan kita mentreatment kita. Gitu loh. Bukan saya sebut lumrah ya, memang pasti laki-laki kalau sudah mulai dia bekerja atau apa, ya pasti dia akan berinteraksi dengan perempuan-perempuan, dan dari perempuan itu kan sebagian besar juga ada yang ani-ani memang. Ya, dan memang dia nggak mau susah. Zaman sekarang kan kebanyakan laki-laki perempuan juga nggak mau susah. Ngapain gue cari-cari yang seumuran, mendingan gue cari yang sugar daddy lah apa-apa. Nah, kan kayak begitu mereka juga mindsetnya, dan mereka nggak malu gitu loh untuk melakukan yang instan-instan itu. Nah, itulah apa yang bisa dilakukan oleh para wanita-wanita di rumah yang istri-istri sahnya, buat dia nyaman, buat dia bisa mengendalikan diri. Mengendalikan diri itu dengan apa? Dengan cara ya kamu hargailah dia, ya kamu anggap dia itu sebagian, dan ya tetap arahnya juga akhirnya ke masalah spiritual, ke masalah agama. Ajak dia ke arah-arah situ. Dok, tapi kalau misalnya nih, artinya istri udah memberikan perlakuan yang sangat luar biasa baik, tapi si suaminya ya punya bahasanya tidak sejalan lah, punya menyimpang atau bahasanya
melakukan hal negatif itu, artinya tidak mempan dengan perlakuan istri yang udah memberikan maksimal ke suaminya, itu gimana dok? Berapa persen? Saya karena hampir semua kasus-kasus yang saya tangani di klinik pasudi tentang perselingkuhan itu adalah suami yang tidak nyaman. Dia selalu dia bilang gitu. Kalau saya senang di rumah ngapain juga sih saya mesti ke kafe, ke ngopi-ngopi sama teman-teman, kemudian dia ketemu. Tapi kalau di rumah juga kerjanya kita tuh seperti kucing dan anjing, berantem melulu. Datang ke pagian disangkanya saya nggak kerja, datang kemalaman saya dianggap, pokoknya saya nggak dihargai. Yang saya tanganin adalah seperti itu, gitu. Kebanyakan. Jadi kalau mungkin ada memang dia sudah katakanlah penyimpangan seksual seperti misalnya orang-orang yang satriasis tuh orang-orang yang sakit, playboy yang sakit ya, yang nggak bisa cukup dengan satu orang, oke lah. Atau dia memang gairah seksnya terlalu tinggi sementara istrinya rendah. Nah itu juga persoalan tuh di tempat saya juga nih, bahwa saya harus menyesuaikan, istri yang rendah mesti dinaikkan, suami yang tinggi mesti diturunkan sehingga tercapai balancing. Karena makanya kalau di luar negeri, mengapa orang tuh ada 7-Eleven, kumpul kebo, itu tuh sebenarnya untuk menentukan cocok nggak sih secara seksual. Ini juga harus dilihat ya. Jadi pada istri-istri yang merasa memang gairah seksnya terlalu rendah juga sebaiknya kalau udah merasa suaminya tinggi, berkonsultasi biar kita naikkan supaya bisa melayani suaminya. Karena suami selalu punya alasan, saya ditolak melulu. Ngapain? Kebetulan ada yang gratisan juga di sana, ya kan? Dia juga suka. Apalagi zaman sekarang kan, one night stand, pokoknya lo nggak tanggung jawab, gue juga nggak usah tanggung jawab, kita happy-happy aja. Banyak yang punya prinsip seperti itu. Banyak loh. Suka sama suka gitu. Suka sama suka, ya sekedar traktir paling apa, minum bir, segala macam, terus ke hotel, kadang-kadang hotelnya pun bayarnya gantian. Kan gila. Aku punya pasien itu. Gitu. Jadi gila kan, emang udah gila, emang friend with benefit. Ya kan namanya friend with benefit. Berteman tapi play sex, ya kan? Lu nggak usah tanggung jawab, lu punya istri, silahkan balik ke istri lu. Gue punya suami, gue juga balik ke suami gue. Tapi kita suka sama suka. Ada. Itu perselingkuhan, ya itu perselingkuhan. Tapi apakah dirugikan? Sepanjang dia tidak ketahuan, tidak dirugikan. Karena sepanjang tidak diketahui kan kebanyakan nggak pada tahu. Tapi saya kasih ingat resiko kehamilan. Ya. Dia juga belum tentu hanya dengan satu orang. Dia juga mungkin dengan orang lain. Penyakit kelamin, kanker serviks pada si wanita, itu pasti. Kanker prostat pada si pria karena infeksi menularkan prostatitis bisa kanker prostat. Itu kan tetap aja ada, sisi medisnya tetap aja ada. Nah itu yang kadang-kadang tidak disadari oleh pasangan yang berselingkuh. Aneh-aneh, biarpun dia bilang, gue bayar mahal, Kobak Thailand bayarannya sampai 100 juta, tapi kan tetap aja Salome. Iya kan? Kita nggak tahu apakah dia bersih atau enggak. Yang bersih kan tetap istri sendiri. Benar. Gitu. Oke. Bahwa ini kenapa sih bisa kena begini? Ya, kamu lihat kan? Di luar istrinya, cuma begitu aja kok, simple aja sih. Makanya perzinahan itu tetap aja ada resikonya dok ya. Kemudian